Mosi, jumpa lagi di petualangan Hunter x Hunter ya Wak ya. Harapan dan ambisi chapter keempat kali ini. Kalian siap? Yo, ikezo. Masih di dalam lorong, para peserta sudah 4 jam mengikuti penguji, itu sekitar 80 km. Mereka tidak ada yang tahu sampai kapan mereka harus tetap berlari. Beberapa peserta sudah mulai berguguran. Bocah klimis dengan laptop terlihat begitu bersemangat berlari di samping penguji. Karena menurut perhitungannya jaraknya itu cuma 40 km saja. Nampak anak kecil yang menaiki skateboard untuk pertama kalinya berjumpa dengan Leorio dan tertarik dengan Gon, mengingat mereka itu seumuran. Lantas mereka pun berkenalan. Anak itu bernama Killua. Waktu pun berlalu, beralih ke bocah klimis yang nampak begitu berantakan, tertinggal di belakang rombongan karena perhitungannya meleset jauh. Garis finish itu sama sekali tak terlihat. Ia terlihat putus asa karena kelelahan, hingga barang bawaannya pun dijatuhkannya. Nah, di sini 3 bersaudara mengatakan kebohongan yang menghancurkan mental si bocah klimis, yang membuat menyerah di tengah lorong yang gelap. Yang ternyata itu adalah suruhan Tonpa. Beralih ke Leorio yang sudah nampak kehabisan nafas juga. Ia pun berhenti sejenak. Ia berpikir orang biasa seperti dia tak akan layak mengikuti ujian Hunter. Tapi ia mengingat teman-temannya yang mati karena sangat miskin dan ingin menolong mereka. Itu membuatnya bersemangat kembali. Terlihat Gon dan Killua menunggunya sejenak. Sambil berteriak, Leorio berlari seperti orang kerasukan. Sedangkan itu, sampai di jalan menanjak, penguji menambah kecepatan jalannya. Begitu juga Leorio yang sudah menyusul Kurapika. Di sini Kurapika menanyakan kembali tujuan Leorio mengikuti ujian Hunter, yang menurutnya bukan seperti orang yang gila uang saja. Kurapika memberitahu tujuannya yang sebenarnya. Ia ingin mengumpulkan bola mata merah suku Kuruta yang dibantai dan diambil matanya oleh Genneryodan. Sedikit tentang bola mata suku Kuruta, akan memerah ketika ia marah dan itu bernilai tinggi di pasar gelap. Untuk mendapatkan informasi pasar gelap itu, ia harus menjadi hunter dan berharap ada orang kaya raya akan menyewanya, yang membuatnya bisa mendapatkan akses untuk mencari informasi pasar gelap. Begitu juga Leorio yang menceritakan kotanya yang begitu miskin, banyak temannya yang mati karena penyakit biasa, tapi karena mereka itu begitu miskin, membuat mereka mati. Karena itu Leorio berambisi menjadi dokter dan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tak lama Gon dan Killua menyusul mereka. Sambil berlari, Killua memanggil Leorio paman, yang membuat Leorio marah karena ia mengaku masih remaja. Sontak mereka bertiga ini nggak percaya, Wak. Sambil berlari, Killua terkesan karena Gon masih bisa mengikutinya. Di sini Gon bertanya kenapa Killua mengikuti ujian Hunter. Alasan Killua karena kabarnya ujian Hunter sangat sulit, jadi ia bisa bersenang-senang. Berbalik, Killua pun bertanya kepada Gon kenapa ia mengikuti ujian Hunter. Alasan Gon yaitu ingin menjadi Hunter seperti ayahnya. Yang Gon sendiri tidak tahu ayahnya itu Hunter seperti apa. Pasalnya Gon ditinggal sejak kecil bersama bibinya di pulau dan hanya tahu ayahnya dari foto saja. Tak lama penguji berhenti di penghujung lorong. Secara bersamaan Gon dan Killua pun tiba. Mereka membuat ujian ini seperti lomba, karena mereka bertaruh siapa yang sampai di garis finish lorong, maka yang kalah traktir makan. Tapi hasilnya mereka ini seri, Wak. Terlihat penguji terdiam melihat Gon dan Killua. Jadi perdebatan kecil antara Gon dan Killua, siapa yang tiba lebih dahulu. Gon pun bertanya kepada penguji, apa mereka sudah tiba di garis finish.
Tentu saja masih jauh, jawab penguji. Para rombongan lain pun tiba, pintu lorong pun tertutup. Penguji menjelaskan tempat mereka sekarang yang bernama Rawa Numere, yang disebut juga sarang penipu. Banyak binatang buas yang memakan manusia dengan menipu. Untuk sampai di tempat ujian selanjutnya, mereka harus melewati Rawa Numere. Jika sampai tertipu, maka mereka akan mati. Untuk tetap hidup, maka mereka harus tetap dekat dengan penguji. Namun, ada sedikit insiden. Seseorang dari balik tembok keluar dan mengaku sebagai penguji. Kemudian, menuduh penguji belah tengah adalah palsu, sambil membawa bukti monyet berwajah manusia yang diseretnya. Keadaan sedikit tegang, kepercayaan peserta kepada penguji mulai berkurang, mengingat sekarang mereka berada di Rawa Numere atau sarang penipu. Namun tiba-tiba beberapa kartu menyerang orang yang mengaku penguji dan menyerang penguji belah tengah. Penguji belah tengah dapat menangkap kartu itu, tapi tidak dengan orang yang mengaku-ngaku penguji. Tentu saja yang menyerang itu Hiyosoka, sang pesulap psikopat. Dengan begitu, kau yang asli, ucap Hiyosoka kepada penguji belah tengah. Hiyosoka menjelaskan, penguji adalah seorang hunter, sudah pasti bisa menangkis serangan seperti itu. Penguji pun mengingatkan Hiyosoka, jika ia menyerangnya lagi dengan alasan apapun, maka ia akan didiskualifikasi. Penguji pun mengingatkan peserta kembali agar tak tertipu dengan tipuan dasar seperti itu dan tetap berada di dekatnya. Karena kalau sampai terpisah, mereka tak akan pernah sampai di tempat ujian tahap berikutnya. Kali ini, peserta berlari di atas tanah basah berlumpur yang membutuhkan lebih banyak tenaga. Sejauh ini, 36 peserta telah gugur, menyisakan 368. Kabut pun menebal dan episode kali ini pun berakhir.